Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Pak Tuali, sepertinya kita harus mengurus urusan mereka secepatnya. Teriak Xiolong pada Xioli sambil tertawa. Mendengar itu, Xioli tertawa dan berkata kepada semua orang, "Semuanya diamlah. Kalian belum tahu, sebelum keluarga diserang, tetua ketiga dan saya mengambil keputusan. Xiuyan dan Xiuqi bertunangan. Sekarang krisis keluarga telah terjadi berlalu. 1 bulan telah berlalu. Setelah itu, ini merupakan hari yang baik bagi langit dan bumi. Jadi kami akan mengatur pernikahan mereka dan mengadakan pernikahan." Xioli berkata dengan keras. Kata demi kata, dan untuk sesaat mata banyak orang berubah tercengang. Desahan dan suara kegembiraan bercampur di mana-mana. Desahan itu jelas datang dari pengagum Xiuqi, tapi lebih banyak lagi yang merupakan suara kegembiraan yang tulus. Garis keturunan yang lahir dari persatuan 2 orang jenius akan sangat kuat. Jadi sebelum kata terdengar dari kerumunan pada saat yang sama. Oke. Xioli juga ingin menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Melihat ekspresi King Mu'er terhadap Xiuyan, Xioli sudah sedikit waspada, dan Xioli benar-benar khawatir. Saat ini, rona merah di wajah Xiuqi semakin dalam. Bahkan Xiuyan tidak menolak keputusan Xioli. Bagaimanapun, Xioli adalah leluhurnya, dan dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Terlebih lagi, pernikahan telah diputuskan sebelum dia melarikan diri, dan Xiuqi adalah wanita yang luar biasa. Xiuyan tentu saja tidak punya alasan untuk menolak, tapi dia hanya memikirkan Sun di benua Doqi. Adapun Cailin, dia pasti hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Xioli tertawa, sangat bahagia, dan memandang Xiuyan. Melihat Xiuyan tidak menolak, ekspresi terkejut muncul di wajah Xioli. Xiolong melihat ekspresi terkejut Xioli dan menatap Xiuyan. Saat dia merasakannya dengan hati-hati, dia sangat terkejut, hingga dia bahkan tidak bisa menutup mulutnya. Kemudian semua tetua klan Xiu memandang Xiuyan dengan mata terkejut. "Xiuyan, kekuatan Anda!" Xioli tidak percaya dan bertanya dengan ragu-ragu. Xiuyan menggaruk kepalanya karena malu. "Saya cukup beruntung bisa dipromosikan menjadi kaisar pertarungan bintang 3. Begitu Xiuyan mengucapkan kata-kata ini, seluruh klan Xiu terdiam. Begitu sunyi hingga terdengar suara nafas sangat jelas. Xiolong adalah orang pertama yang berjalan dan menekankan tangannya dengan kuat ke bahu Xiuyan. Semangat juangnya langsung terlepas dan dia langsung merasakan nafas Xiuyan. Dalam sekejap mata, Xiolong menampar keras bahu Xiuyan dengan telapak tangan kanannya, cemberut dan berkata dengan getir kepada Xiuyan, "Nak, tidak bisakah Anda memperlambat dan menunggu kami orang-orang tua?" Humor dingin Xiolong memecah ketenangan, dan seluruh klan Xiu segera meledak dalam kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah dia benar-benar Kaisar Du Bintang 3? Monster! Tidak heran tetua kedua ingin bertarung sampai mati untuk melindunginya. Tetua kedua masih memiliki penglihatan. Dia bertunangan dengan Xiuqi begitu cepat. Klan Xiu kita akan menjadi orang yang kuat. Semua tetua pun mengacungkan jempol. Xiuyan mengandalkan bakat dan keberuntungannya sendiri, terutama dengan bantuan Zanlou, dan itu bisa dikatakan adalah takdir. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, dia tumbuh dari Kaisar Do Bintang 1 menjadi Kaisar Do Bintang 3. Dan tingkat pertumbuhan semacam ini mungkin sangat langka di seluruh benua. Bahkan anak-anak luar biasa dari keluarga super dengan bakat mereka yang sangat kuat dan dukungan sumber daya yang kuat mungkin sangat sulit untuk dicapai. Semua orang tidak bisa tidak membayangkan bahwa pada tingkat pertumbuhan ini tidak akan lama lagi klan Xiu memiliki orang kuat yang melampaui semua leluhur mereka. Klan Xiu benar-benar dapat berkuasa di kekaisaran, di mana ada beberapa kekuatan yang kuat.
Mereka bahkan dapat meninggalkan kekaisaran dan pergi ke tempat yang lebih kuat. Tapi, saya harus mengatakan bahwa mereka terlalu optimis. Shoyan mampu naik dari 1 bintang menjadi 3 bintang dalam waktu yang sangat singkat. Itu karena setelah melebur darah esensi, dia memiliki garis keturunan kedua, yang merupakan garis keturunan iblis. Setelah menyerap energi darah iblis di pemakaman alam iblis dan kemudian mengadakan inti sihir tingkat tinggi yang diberikan oleh klan iblis darah dan berintegrasi dengan api suci kekacauan selama periode ini, Shoyan mampu untuk maju begitu cepat. Peluang seperti ini tidak datang kapan saja. Selanjutnya, dia harus mencapai kemajuan yang cepat. Shuli memecahkan keterkejutan semua orang. Mulai hari ini dan seterusnya, Shoyan akan resmi menjadi anggota klan kita dan upacara pendaftaran akan ditiadakan. Para tetua seharusnya tidak keberatan, kan? Shuli mengumumkan dengan keras dan menatap para tetua. Semua tetua saling memandang dan mengangguk. Kekuatan Shoyan saat ini bahkan telah melampaui beberapa tetua, dan berbagai penampilan Shoyan saat datang ke benua Kaisar Do juga telah diakui di hati para tetua ini. Jika dia tidak segera mengizinkan murid berbakat bergabung dengan klan, akankah mereka menunggu kekuatan lain datang dan merebutnya? Pada saat ini, Xiao Wutian berdiri dan berkata kepada Xiao Li dan para tetua, "Sekarang Xiaoyan telah bergabung dengan klan. Menurut aturan klan Xiao kita, semua yang memiliki kekuatan Kaisar Do bintang 3 akan bergabung dengan Dewan Tetua. Jadi Xiaoyan sekarang seharusnya menjadi tetua baru dari klan Xiao kita." Ya, klan Xiao kita memiliki tetua lain, dan dia adalah tetua termuda dalam sejarah klan Xiao kita. Itu hal yang bagus. Xiaoyan, ayo. Sapa Xiao Li pada Xiaoyan dan berkata, "Ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada para tetua." Kemudian Xiao Li memperkenalkan para tetua itu kepada Xiaoyan satu persatu. Setelah selesai, Xiao Li menepuk bahu Xiaoyan dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Xiaoyan, mulai sekarang Anda akan menjadi tetua klan Xiao." Saat Xiao Li berbicara, dia segera mulai batuk dan wajahnya menjadi pucat. Jelas sekali bahwa cedera sebelumnya terlalu serius dan dia belum pulih sepenuhnya. Xiaoyan buru-buru menopang Xiao Li, menepuk lembut punggung Xiao Li dengan tangan kanannya dan berkata, "Jangan khawatir kakek, Xiaoyan pasti akan memikul tanggung jawab yang lebih tua. Anda belum pulih, jadi saya akan membantu Anda kembali istirahat dulu." Xiao Li tersenyum bahagia, mengangguk dan berbalik menghadap kerumunan. Kemudian dia berkata, "Semuanya, harap bubar." Setelah semua orang memberi hormat, mereka perlahan bubar. Xiaoyan mendukung Xiao Li dan terbang menuju pusat klan. Xiao Qi buru-buru datang dan mendukung Xiao Long, lalu mengikuti Xiaoyan dan Xiao Li untuk terbang. Setelah Xiaoyan menenangkan Xiao Li, dia kembali ke kamarnya. Dia menghela nafas lega dan duduk bersila di tempat tidur. Dengan lambaian tangannya, Xiaoyan memasang penghalang di seluruh ruangan. Segera sinar cahaya keemasan menyapu dan perlahan-lahan tetap berada di udara ruangan, bersinar dengan lingkaran cahaya keemasan samar, dan seluruh ruangan segera diselimuti oleh energi yang aneh dan halus. Adapun benda yang bersinar dengan lingkaran cahaya emas samar ini adalah pagoda Shinchan Suling. Xiaoyan berbalik dan berubah menjadi seberkas cahaya yang menembus pagoda Shinchan yang tergantung di udara. Begitu Xiaoyan masuk, seluruh pagoda mengeluarkan suara menderu samar, dan sosok Janlo segera muncul di samping Xiaoyan. "Sepertinya panen kali ini tidak sedikit," kata Janlo kepada Xiaoyan sambil tersenyum. Xiaoyan mengangguk. "Panen ini memang tidak sedikit." Kemudian Xiaoyan mengulurkan kedua telapak tangannya. Objek energi samar seperti mata biru muncul di tangan kiri Xiaoyan, dan udara dingin samar menyebar seketika. Dan di tangan kanannya nyala api kuning tanah bercampur dengan bekas merah. Jelas sekali, api surgawi yang meledak di bumi ini berasal dari atribut bumi. Melihat dua benda aneh di tangan Xiaoyan, Janlo juga tersenyum.
Tujuan memasuki pemakaman alam iblis kali ini adalah untuk pemurnian esensi darah. Tanpa diduga, Xiaoyan tidak hanya mendapatkan roh hantu peringkat kelima, tetapi dia juga mendapatkan kuali kayu api kaisar iblis darah dan setumpuk resep kuno klan memperoleh teknik jiwa tingkat suci. Dan pada saat yang sama, Xiaoyan maju ke kaisaran Do bintang 3. Setelah kembali ke klan Xiu, Xiaoyan juga secara tak terduga memperoleh api surgawi. Meskipun itu hanya api surgawi peringkat 23. Bagaimanapun juga, itu masih salah satu dari 3 benda langka. Anda belum bisa menyerap roh hantu ini, karena energi bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh tubuh dan kekuatan Anda saat ini. Meskipun Xiaoyan sudah menjadi kaisar Do bintang 3, kekuatan dan tubuhnya masih terlalu lemah. Dan roh hantu peringkat 5 jelas bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh Xiaoyan saat ini. Xiaoyan mengangguk. Dia juga memahami bahwa kekuatan dan tubuhnya sangat rapuh dalam menghadapi pembatasan kekuasaan yang kuat di benua ini. Jadi dia hanya bisa menghela nafas dan memasukkan roh hantu ke dalam tubuhnya. Sudah waktunya bagi Anda untuk memadamkan tubuh Anda, meningkatkan kekuatan fisik Anda, dan bersiap untuk menyerap darah klan iblis. Anda harus tahu bahwa menyerap darah klan iblis itu berbeda dengan melebur esensi darah. Kekuatan Anda, dari segi kekuatan, Kaisar Do bintang 3 Anda saat ini sudah cukup. Yang tua tiba-tiba mengingatkan Xiaoyan untuk memperkuat temper tubuhnya, dan secara resmi menyebutkan menyerap darah klan iblis. Ketika Xiaoyan sedang melebur esensi darah, dia mengetahui bahwa hanya klan iblis yang dapat menyerap segel spiritual, dan dia tahu bahwa cepat atau lambat dia akan memiliki darah klan iblis. Dia awalnya berpikir bahwa setiap peleburan esensi darah, dia akan pergi ke kolam darah dengan metode rahasia tertentu dan menahan rasa sakit yang tidak manusiawi. Tapi setelah mendengarkan kata-kata Zanlo, sepertinya itu berbeda dengan peleburan esensi darah. Dan sepertinya, apakah ada persyaratan khusus lainnya? Apa yang penting? Xiaoyan bertanya dan gugup. Setelah memiliki darah klan iblis, Xiaoyan telah merasakan manfaatnya, dan dia secara alami menantikan darah klan iblis. Jika Anda ingin menyerap darah klan iblis, Anda memerlukan 2 syarat yang diperlukan. Syarat pertama, saya akan menyiapkannya untuk Anda, tapi Anda harus meningkatkan kekuatan fisik Anda secara signifikan. Tanpa kekuatan fisik yang cukup, Anda tidak dapat menyerapnya, kata Janlo dengan tenang. Pada saat ini, Xiaoyan sudah diselimuti oleh api yang dahsyat. Untungnya, Zanlo menggunakan kekuatannya untuk menutupi Xiaoyan sehingga energi kekerasan tersebut tidak hilang. Namun, seluruh penghalang yang dikelilingi oleh kekuatan tak kasat mata Zanlo, dan itu adalah api surgawi ledakan bumi. Dan sekarang api surgawi memenuhi udara, dan udara di dalam penghalang langsung terbakar hingga menjadi ketiadaan. Saat ini, keringat menguncur dari dahi Xiaoyan, dan apa yang mengejutkan Xiaoyan adalah, meskipun api surgawi peledak bumi ini hanyalah api surgawi peringkat ke-23, itu jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Xiaoyan. Jika bukan karena api surgawi kekacauan di dalam tubuhnya, dia harus membayar harga yang mahal untuk menyerapnya. Segera, pikiran Xiaoyan tenggelam dalam tubuhnya, menatap api coklat kemerahan, sedikit mengernyit dan mulai mengaktifkan api suci kekacauan. Setelah api surgawi ledakan bumi bersentuhan dengan api suci kekacauan, api coklat kemerahan tiba-tiba menyusut, seolah-olah dia sangat ketakutan. Bagaimanapun, api suci kekacauan adalah api surgawi peringkat ke-18, sehingga energinya beberapa tingkat lebih tinggi daripada api surgawi peledak bumi. Jadi dia secara alami memiliki penindasan yang kuat pada api surgawi peledak bumi. Xiaoyan memusatkan pikirannya dan menggunakan api suci kekacauan untuk secara paksa menghilangkan energi dasar dari api ledakan bumi, yang awalnya terbakar dengan api coklat kemerahan, berubah menjadi jejak coklat kemerahan magma. Setelah energi kekerasan dihilangkan, segera pikiran Xiaoyan bergerak dan dia mulai Feng Shui lagi.
Garis meridian unik perlahan muncul di jaringan meridian kompleks Xiuyan. Xiuyan menarik nafas dalam-dalam dan mendorong magma coklat kemerahan mengalir di meridian Fengjue. Sementara api suci kekacauan mendorong magma ke belakang. Kemudian api suci kekacauan menutupi meridian dengan tebal, sehingga asal mula api ledakan bumi tidak dapat merusak meridian Xiuyan sama sekali. Pada saat ini, energi pertempuran di meridian Xiuyan juga melonjak, sehingga api ledakan bumi merasakan kegelisahan yang kuat dan mulai berjuang mati-matian. Energi tersebut tiba-tiba menjadi ganas lagi, menyebabkan rasa sakit di meridian Xiuyan. Menanggapi kemarahan dari ledakan bumi, Xiuyan sedikit mengernyit, dan sambil berpikir api suci kekacauan segera menerkam ledakan api bumi seperti harimau. Di antara kedua api itu ada suara yang tidak cocok, tetapi dengan dukungan semangat juang Xiuyan yang besar, bagaimana kekuatan api ledakan bumi bisa dibandingkan dengan api suci kekacauan? Jadi dia hanya bisa berkeliaran di sepanjang meridian khusus. Xiuyan menghirup udara putih, dan di antara garis kuning tua di kulitnya, lapisan merah tua lainnya muncul di dalamnya. Xiuyan dengan sangat lancar memandu api ledakan bumi untuk berenang melalui meridian Fengjue. Tapi hanya dalam beberapa menit, energi dasar dari api ledakan bumi menghilang tanpa jejak, dan Xiuyan berhasil menundukkan api surgawi ledakan bumi. Namun, menundukkan api peledak bumi tidaklah terlalu sulit, karena ada efek dari api suci kekacauan dan Fengjue. Namun, jika Xiuyan ingin melahapnya, itu jauh lebih sulit dari api suci kekacauan. Saat api ledakan pulih, api di dalam penghalang perlahan menghilang, hanya menyisakan Xiuyan yang duduk bersila tak bergerak. Namun garis merah tua di kulit Xiuyan menjulang, memperlihatkan ketangguhan seperti perasaan pegunungan di bumi. Pada saat ini, Xiuyan sedang menyesuaikan kondisinya. Xiuyan tidak memiliki kendali atas api surgawi ledakan bumi yang berwarna coklat kemerahan di tubuhnya, dan membiarkannya berkeliaran dengan bebas di meridiannya. Saat api ledakan bumi surgawi bergerak, meridian yang dilewatinya diserap oleh lapisan zat ringan seperti tanduk, dan menjadi lebih padat. Meridian ini tampaknya lebih tahan karena lapisan tanduk ini. Setelah melewati semua meridian, api surgawi ledakan bumi mulai berenang melalui anggota tubuh dan tulang Xiuyan lagi, mengubah tubuh Xiuyan sedikit demi sedikit, sehingga tubuh Xiuyan menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Merasakan itu, senyuman muncul di bibir Xiuyan. Dia sangat puas. Kemudian dia menarik nafas dalam-dalam dan melihat ke api peledak bumi yang berwarna coklat kemerahan lagi. Oke, sekarang mulailah melahap api surgawi peledak bumi. Xiuyan menghela nafas panjang dan semangat juang serta pikirannya kembali ke kondisi puncaknya. Dia memusatkan pikirannya dan melihat ke dalam koda organ dalamnya. Dengan hati-hati mengamati api ledakan bumi yang berenang bebas di tubuh dan meridian yang dilewati api merah tua. Perlahan dan terus meningkat tanpa rasa tidak nyaman. Xiuyan menunggu dengan sabar beberapa saat. Tampaknya energi jasad dari api ledakan bumi telah menghilang tanpa jejak. Jadi, sambil berpikir, dia memerintahkan asal mula api ledakan bumi untuk melakukan perjalanan ke Dantian. Kemudian api coklat kemerahan terus berubah di Dantian. Dia tetap mempertahankan bentuknya, tidak menyadari krisis yang akan datang. Namun Xiuyan tahu bahwa melahap makhluk spiritual dari langit dan bumi, seperti api surgawi tidak sesederhana yang dia bayangkan. Jadi lebih baik berhati-hati. Segera Xiuyan mengendalikan api suci kekacauan dan membungkusnya dengan 7 meridian, 8 meridian, dan otot rangka. Api kuning tua menyerap setiap sel, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Setelah semuanya disesuaikan, Xiuyan merasa lega dan bersiap untuk melahap api surgawi ledakan bumi yang berputar-putar di tengah dantiannya. Xiuyan menarik nafas dalam-dalam, menggerakkan semangat juang yang melonjak di tubuhnya, menggabungkannya dengan api suci kekacauan, dan berlari menuju api ledakan bumi di tubuhnya dengan kecepatan kilat. Kemudian semua api merah tua yang berkedip-kedip. Pada saat yang sama, asal mula api suci kekacauan menyerbu langsung ke dantian, bersiap mengikuti tren dan menelan inti api ledakan bumi dalam satu gerakan.
Dengan bantuan energi tajam yang menyatu dengan Doki, dengan masuknya semangat juang, tekanan terus menguat. Dan api langit ledakan bumi sepertinya menyadari bahayanya. Api merah tua di tepi sumbernya hampir mencair, dan suhu tinggi puluhan ribu derajat menyapu seluruh Dantian. Di bawah nyala api merah tua, Dantian Xuyen merasakan sakit yang membakar, sehingga alis Xuyen mau tidak mau berkedut, dan keringat bercampur dengan garis-garis darah merembes keluar. Namun tidak jelas apakah itu darah atau keringat. Xuyen menggetakkan gigi dan mengerahkan semangat juang dan api suci kekacauan seperti air pasang. Begitu bersentuhan dengan api ledakan bumi, badai sepertinya menggulung di dantiannya perlindungan api suci kekacauan dan meninggalkan bekas pada dantiannya. Pencitraan yang intensif dan rasa sakit yang parah hampir membuat Xuyen pingsan. Pada saat ini, seluruh pagoda Shinchen suling seperti badai, dengan energi yang berjatuhan secara sembarangan. Suhu tinggi yang terik membuat udara terdistorsi, yang jelas disebabkan oleh energi yang dipancarkan oleh Xuyen. Yanlo mengenakan jubah biru sederhana. Dia dengan lembut memutar janggut abu-abu dengan tangan kanannya dan menatap Xuyen di udara dengan mata sedikit menyipit. Pada saat ini, ada nafas samar yang aneh keluar dari menara. Nafas ini sangat tidak jelas, dan Xuyen pasti tidak akan bisa mendeteksinya. Tapi itu tidak bisa disembunyikan dari indera Zanlo. Melihat itu, Zantua sedikit mengernyit dan bergumam. Sudah lama sekali, kenapa Anda belum membuat terobosan? Lalu dia meliriknya dan melihat lagi Xuyen. Pada saat ini kulit Xuyen ditutupi dengan mata merah. Namun dengan masuknya energi pertempuran yang agung secara terus-menerus, kekerasan api ledakan bumi ditekan secara paksa oleh kekuatannya. Dan api suci kekacauan langsung menghantam api peledak bumi dan menyelimuti-nya. Kedua api itu saling terkait, dan dua kekuatan yang tidak cocok itu meledak di tubuh Xuyen, seperti dua langit es dan api. Asal mula api ledakan bumi bertahan sampai mati dan naluri dalam menghadapi bahaya seperti letusan gunung berapi. Meledak dari paket api suci kekacauan dan meridiannya keluar di Dantian. Meskipun meridian Xuyen dilindungi oleh beberapa lapisan perlindungan, dia tidak dapat sepenuhnya menahan ledakan kilat api duniawi. Dan seluruh meridian dipenuhi dengan lubang dalam karena api ledakan bumi yang membuat Xuyen memuntahkan seteguk darah. Karena api peledak bumi melonjak dengan liar di tubuh Xuyen. Kemanapun ia melewatinya, traumanya meningkat drastis, dan aura Xuyen turun tajam. Tidak berani ragu, Pencue memulai melonjak yang membuat meridian unik muncul, dan api peledak bumi menyerbu ke dalamnya dengan panik. Xuyen segera memompa energi pertarungannya dan mengerahkan seluruh kekuatan api suci kekacauan. Tanpa penundaan, api suci kekacauan dengan ganas melonjak menuju api ledakan bumi dan segera menyelimuti api ledakan bumi. Setelah pertarungan sengit, api ledakan bumi perlahan menjadi jinak dan ada tanda-tanda samar akan menyerah. Dalam belitan dua api surgawi, ada sedikit perpaduan dan nyala api yang lebih gelap samar-samar muncul di jalinan kedua api tersebut. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan di dalam tubuh Xuyen, api suci kekacauan dan api ledakan bumi bergabung dan kecepatan yang sangat lambat. Selama setengah bulan, selain sesekali terdengar suara gerakan energi di lapisan udara rantai, di waktu lain suasananya senyap seperti sketsa benda mati. Ketika suara operasi energi menjadi semakin kecil dan berhenti sepenuhnya, Xuyen perlahan membuka matanya, seolah-olah dia berada di lautan api. Saat Xuyen membuka matanya, badai api yang kuat melanda lagi. Di mata Xuyen, cahaya bersinar dan dua ikan kecil seperti merah tua dan kuning tua berenang ke bagian terdalam mata. Tubuh Xuyen juga telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi saat ini. Meridian yang terluka akibat api ledakan bumi telah lama diperbaiki, dan seluruh meridian telah berubah bentuk menjadi sangat padat. Di dalam dantian Xuyen terdapat sebuah benda berbentuk mata yang memancarkan udara dingin yang kuat melayang dengan tenang. Dan itu adalah roh hantu yaitu Yojue. Pada saat Xuyen mengendalikan api suci kekacauan untuk menelan api peledak bumi,
roh hantu Yojue tidak bergerak sama sekali, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia hanya tergantung di sana dengan tenang. Di sampingnya terdapat nyala api yang berkobar. Tepi dalam nyala api berwarna coklat tua dan tepi luar terus berubah antara merah tua dan kuning tua. Terlihat sangat misterius di bagian bawah nyala api. Kedua asal-usul yang berbeda ini secara alami adalah api suci kekacauan dan api ledakan bumi yang telah ditelan seluruhnya oleh Xiuyan. Bukan karena tidak ada orang yang pernah menelan dua jenis api surgawi di benua Kaisar Do, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Pertama, karena api surgawi adalah hal yang aneh, sangat langka dan sulit didapat oleh orang awam. Kedua, sangat sulit untuk menelan dua jenis api surgawi, karena energi selama peleburan api surgawi bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh tubuh biasa. Kali ini, Xiuyan berhasil melahap api ledakan bumi peringkat ke-23 dengan bantuan Baji Tianjue dan api suci kekacauan. Saat api peledak bumi ditelan, api di permukaan tubuh Xiuyan berangsur-angsur menghilang dan garis-garis di kulitnya perlahan memudar. Xiuyan berdiri perlahan dan terdengar suara berderak di antara tulang-tulangnya. Tidak jauh dari situ, Janlo melambaikan lengan bajunya dan penghalang itu lenyap. Xiuyan mengepalkan tinjunya, ingin merasakan peningkatan kekuatannya. Setelah melahap api surgawi ledakan bumi, saat jari-jarinya menyatu, ekspresi Xiuyan tiba-tiba berubah. Karena Xiuyan merasa tubuhnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan semangat juangnya juga meningkat pesat. Namun tidak ada perasaan promosi sama sekali. Hal ini membuat Xiuyan sangat bingung. Janlo, kenapa saya tidak merasa dipromosikan sama sekali? Artinya energi untuk menerobos tidak cukup. Tapi Anda masih bisa menanyakan pertanyaan sederhana seperti itu. Janlo menjawab dengan sangat tidak setuju. Saya baru saja dipromosikan menjadi Kaisar Do 3 bintang, dan sekarang saya telah menelan api peledak bumi. Saya juga merasakan peningkatan besar dalam semangat juang saya. Tetapi saya bahkan belum memasuki tingkat menengah tahap awal dari Kaisar Do bintang 3. Dan masih tidak ada tanda-tanda promosi. Xiuyan sangat tertekan, tapi dia masih mengungkapkan keraguannya. Oh, itu maksud Anda. Mulai dari tingkat ketiga, tidak ada pembagian level. Yang ada hanya pembagian tahapan. Janlo menjawab Xiuyan dengan sederhana. Maksud Anda, mulai dari level bintang 3, yang ada hanya level awal, menengah, akhir, dan puncak. Tidak ada level yang lebih detail seperti primer, menengah, lanjutan, dan puncak. Xiuyan bingung. Iya, saat kita berada di 1 atau 2 bintang, karena semua orang baru saja datang ke benua Dodi, mereka mungkin tidak terbiasa dengan proses promosi yang lambat sama sekali. Jadi ada banyak divisi yang mendetal, sehingga Dodi yang baru akan memiliki motivasi untuk maju, sehingga mereka tidak akan tenggelam dalam waktu yang lama. Ketika mereka mencapai tingkat ketiga, orang-orang akan terbiasa dengan kecepatan promosi benua ini, sehingga mereka tidak akan terpecah lagi. Jelas, Janlo memahami pembagian level ini dengan sangat baik. Apakah menurut Anda semua orang seperti Anda yang bisa menerobos Kaisar bintang 3 dalam waktu kurang dari setahun? Karena butuh waktu kurang dari 3 atau 4.000 tahun bagi kebanyakan orang untuk naik ke bintang 3. Kalau begitu, saya tidak akan merasakan bentuk peningkatan level di masa depan. Xiuyan jelas sedikit kecewa. Perlahan-lahan kerutan Xiuyan perlahan mengendur dan dia juga menyadari bahwa kekuatan adalah segalanya dan promosi hanyalah formalitas. Tapi dia khawatir tidak akan mudah untuk maju di masa depan. Kali ini Xiuyan bahkan tidak menyentuh tepi tahap pertengahan bintang 3 dengan menyerap hal aneh seperti api surgawi ledakan bumi. Jadi bisa dibayangkan berapa banyak energi yang dibutuhkan untuk maju ke tahapan bintang 3 di masa depan. Xiuyan menghitung waktu dan menyadari bahwa hanya tinggal beberapa hari lagi dia akan menikah dengan Xiuqi. Dia sekarang adalah tetua klan Xiu, jadi tidak masuk akal untuk menghilang setelah dia menjabat.
Xiuyan tersenyum pahit, melirik Longyi yang masih duduk bersila dan memulihkan lukanya, melambaikan tangannya di Zhando dan menghilang dari dalam menara dalam sekejap. Dengan kilatan cahaya, sosok Xiuyan muncul di dalam ruangan. Dengan lambaian tangannya, pagoda Shinchan suling yang tergantung di udara tiba-tiba berubah menjadi cahaya kemasan dan menyapu ke dalam tubuh Xiuyan. Kemudian, batasan di ruangan itu juga menghilang. Xiuyan membuka pintu dan sinar matahari yang hangat masuk. Meskipun seluruh klan Xiu telah mengalami krisis, namun dalam waktu singkat, dia telah mendapatkan kembali vitalitasnya. Bahkan masih terlihat begitu indah dan megah. Di tengah awan tipis dan kabut, samar-samar terlihat banyak bangunan yang sudah tertutup tirai. Xiuyan menutup pintu dengan mulus, melangkah pelan dan menggerakkan seluruh tubuhnya seperti seekor cipta. Dengan cepat bergegas menuju bagian dalam klan Xiu, meninggalkan serangkaian bayangan awan samar di belakangnya. Sesampainya di dekat bagian dalam, Xiuyan melambai dan melihat sekeliling. Bangunan-bangunan yang hancur dalam pertempuran telah diperbaiki sepenuhnya, dan semua jejak pertempuran telah dibersihkan. Sepanjang jalan anggota klan yang dia temui terus meneriaki Xiuyan. Ketika mereka melihatnya yang membuat Xiuyan merasa sedikit malu. Setelah beberapa saat, Xiuyan tiba di pintu aula klan Xiu. Memasuki aula, Xiuli sedang duduk di dalam mengobrol dan tertawa bersama para tetua. Melihat Xiuyan masuk, Xiuli mengangguk sambil tersenyum, menunjuk ke kursi kosong di sebelahnya dan berkata kepada Xiuyan, "Duduklah." Xiuyan menundukkan tangannya kepada para tetua satu persatu, lalu melangkah maju dan duduk. "Apakah Anda sudah selesai berlatih?" Melihat Xiuyan berlatih dengan serius, Xiuli bertanya dengan gembira, namun nadanya penuh kekhawatiran. Mendengar itu, Xiuyan mengangguk perlahan. "Anda belum istirahat sejenak sejak Anda kembali, tapi Anda masih sibuk berlatih. Sepertinya pencapaian Anda bukanlah suatu kebetulan." Xiuli memuji Xiuyan dengan sangat puas. Bagaimanapun orang selalu iri dengan kejayaan di puncak, tapi hampir mengabaikan darah dan keringat di baliknya. Kemampuan Xiuyan untuk mencapai titik ini bukan hanya karena keberuntungan, tetapi juga karena ketekunan yang tak tertandingi, dan ujian hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. "Saya melihat Anda telah berlatih selama lebih dari setengah bulan, jadi saya tidak mengganggu Anda. Sekarang sudah waktunya untuk mengganti kamar Anda." Xiuli mengganti topik pembicaraan dan menjadi khawatir tentang Xiuyan. "Ganti kamar?" Xiuyan menjawab dengan tercengang. "Iya, Anda sudah menjadi penatua sekarang, jadi tentu saja Anda harus tinggal di kamar penatua." Xiuli menjawab sambil tersenyum. "Tetapi Anda dan Ki-er akan segera menikah, dan tempat tinggal baru Anda akan berfungsi sebagai kamar pernikahan Anda ketika Anda datang. Anda akan pergi ke kamar pengantin." Berbicara tentang pernikahan, Xiuyan dan Xiuqi, alis Xiuli, mengendur dan dia merasa sangat nyaman. Saat dia sedang berbicara, tawa hangat datang dari pintu aula. "Apakah kalian semua di sini?" "Xiuyan juga ada di sini." "Apakah Anda sudah selesai berlatih?" Siapa lagi aksen akrab ini selain Xiulong? Sehingga semuanya melihat ke pintu sambil tersenyum. Kemudian Xiulong masuk dengan 2 atau 3 tetua lainnya di belakangnya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min-er sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.